It's going down for real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surat penetapan pajak. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah perpajakan Ibu Marita Primadian, SDM STK, yang telah memberi kami kesempatan untuk membahas tentang surat penetapan pajak. Baiklah, sebelum itu kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rivalni Eka Putri dengan NIM 123. Selanjutnya saya sendiri sebagai moderator, Aulia Marisa dengan nomor NIM 125. Selanjutnya Farah Julia Ananda dengan nomor NIM 126 sebagai penyaji. Selanjutnya Desriana Risma dengan nomor NIM 129 sebagai penyaji. Selanjutnya Rajesh Firmando dengan nomor NIM 134 sebagai penyaji. Selanjutnya Berliana Febrianti dengan nomor NIM 127 sebagai penyaji. Selanjutnya Rahmat Krisno dengan nomor NIM 133 sebagai penyaji. Baiklah, itulah nama dari anggota kelompok kami. Selanjutnya, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Surat Penetapan Pajak. Yang pertama yang akan dibahas oleh Rahmat Krisno. Pada Rahmat Krisno dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nama Rahmat Krisno NIM 133. Saya akan coba menyerahkan tentang surat penetapan pajak terbagi dari 5. Yang pertama, surat penetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat penetapan pajak lebih dibayar. 3, surat penetapan pajak nihil. 4, surat penetapan pajak kurang bayar tambahan. 5, surat tagihan pajak. Surat penetapan pajak. Surat penetapan pajak ialah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam tes asesmen sistem, Dewan Pembuktian untuk menyatakan bahwa pajak yang berutang dapat SPT adalah tidak benar berada pada pihak khusus Dirjen Pajak. Sebagai dinyatakan dalam pasal 12 ayat 3 UU KUHP yang berbunyi, apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang berutang menuntut SPT sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 tidak benar. Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang berutang. Proses pembuktian atau bukti yang diperoleh dapat berasal dan pemeriksaan atau adanya keterangan lain, maka apabila dan bukti tersebut menyatakan jumlah pajak yang berutang menurut UMP sebagai dilaporkan dalam SPT tidak benar, maka Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang berutang dengan menerbitkan surat penetapan pajak SKP. Contoh kasusnya ialah PT EGZ adalah UMP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT EGZ melaporkan sejumlah penghasilan tahun 2012 dan kredit pajak dalam SPT tahunan PPH pada tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut. Penghasilan neto senilai Rp1 juta, PPH terutang Rp282.500, kredit pajak Rp202.500, pajak yang kurang dibayar Rp80.000. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan PT EGZ dalam SPT PPH tahun 2012 tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sehingga PPH berutang kurang dilaporkan, maka Dirjen Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kebajakan, yaitu dengan menerbitkan surat penetapan pajak. Sekian, terima kasih.
Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh para Judiananda. Kepada para Judiananda dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya para Judiananda di 126 akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan dasarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang pasti harus dibayar. Fungsi SKPKB: 1. Sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terhutang. 2. Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi. 3. Sebagai alat untuk sarana untuk menagih pajak. Dasar atau sebab-sebab diterbitkannya SKPKB. 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar. 2. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan di dalam surat teguran. SKPKB diterbitkan secara jabatan. 3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan, nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. 4. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tentang kewajiban pembukuan dan pasal 29 tentang kewajiban dalam pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang atau SKPKB diterbitkan secara jabatan. Sanksi berkenaan dengan SKPKB, yaitu apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar. Angka 1 pada dasar atau sebab diterbitkannya SKPKB, maka jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPKB ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selamanya 24 bulan. Dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan terbitnya SKPKB. 2. Apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan angka 2, 3, dan 4 pada dasar atau sebab diterbitkan SKPKB, maka jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. Selanjutnya, 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurangnya dibayar. Jangka waktu penerbitan SKPKB, yaitu dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terhutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Selanjutnya, setelah lewat jangka waktu 10 tahun sesudah saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, dan bagian tahun pajak atau tahun pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sanksi: pokok pajak yang kurang atau tidak dibayar dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Contoh kasus SKPKB: wajib pajak PT Murni mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun pajak 2006 sebesar 100 juta dan menyampaikan SPT tepat waktu. Pada bulan April 2009, berdasarkan hasil pemeriksaan Dijen Pajak diterbitkan SKPKB, maka perhitungan sanksi bunga yang harus dibayar PT Murni sebagai berikut, yaitu penghasilan kena pajak 100 juta, pajak penghasilan terhutang 30 juta, 30 dikali 100 juta. Selanjutnya, kredit pajak 10 juta. Pajak yang kurang dibayar, yaitu pajak penghasilan terhutang dikurang kredit pajak
29.600.000. Meski SKPK BPT Murni terbit lebih dari 2 tahun sejak berakhirnya tahun pajak terutang, namun besaran bunga yang dikenakan atas kekurangan tersebut tetap dikalikan 24 bulan atau 2 tahun saja karena hitungan ini merupakan sanksi maksimal. Bila SKPK BPT Murni terkait penghasilan kena pajaknya terbit pada tahun 2007, maka perhitungan denda kena pajaknya adalah seperti berikut, yaitu pajak yang kurang dibayar 20 juta, selanjutnya bunga 12 bulan atau 12 dikali 20% dikali 20 juta, yaitu 4.800.000. Selanjutnya jumlah pajak yang masih harus dibayar 24.800.000. Baiklah, terima kasih. Kembali ke Widarata. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifalni Eka Putri. Kepada Rifalni Eka Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Rifalni Eka Putri, NIM 123, akan menjelaskan materi yaitu yang kedua, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang pertama yaitu pengertian. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. Yang kedua, fungsi SKPLB, yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dasar atau sebab diterbitkannya SKPLB. Yang pertama, untuk pajak penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Yang kedua, untuk pajak pertambahan nilai, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. Yang ketiga, untuk pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. Selanjutnya, tata cara penerbitan SKPLB. Terjadi kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT tanpa adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Dengan ketentuan yang pertama, surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau permohonan restitusi. Selanjutnya, apabila wajib pajak telah menerima SKPLB dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi, akan mengajukan permohonan secara tertulis. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan perhitungan yang terdapat di dalam SPT yang disampaikan wajib pajak dengan ketentuan. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa surat pemberitahuan telah diisi lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama, kelebihan pembayaran pajak, yaitu yang pertama, pajak lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. Yang kedua, pajak lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak lebih bayar yang diterbitkan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Yang ketiga, pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang keempat, pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding. Yang kelima, pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak. Yang kedua, kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya. Yang ketiga, atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan hutang pajak atas nama wajib pajak lain. Yang keempat, kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak yang pertama permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf A diterima. Yang kedua, surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf D diterbitkan. Yang ketiga, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf C diterbitkan. Yang keempat, keputusan keberatan diterbitkan atau putusan banding diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf D. Yang kelima, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf E diterbitkan. 5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPNKP. Selanjutnya contoh kasus, PT Dahlia telah menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun 2001 pada tanggal 27 Maret 2002 yang menyatakan lebih bayar sebesar 100 juta rupiah. Setelah diadakan pemeriksaan ternyata sampai dengan batas 12 bulan tanggal 26 Maret 2003 belum diterbitkan surat ketetapan pajak. Atas keterlambatan ini, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB sebesar 100 juta sama dengan SPT wajib pajak diterbitkan tanggal 2 Mei 2003 yang seharusnya paling lambat tanggal 26 April 2003. Perhitungan imbalan bunga adalah sebagai berikut. Dasar perhitungan imbalan bunga itu sebesar 100 juta rupiah. Jumlah bulan dihitung sejak tanggal 27 April 2003 sampai dengan 3 Mei 2003 adalah 1 bulan. Besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada PT Dahlia adalah 2% dikali 1 dikali 100 juta rupiah, itu totalnya sebesar 2 juta. Dalam hal SPNKP juga terlambat diterbitkan lebih dari 1 bulan sejak tanggal SKPLB. Maka atas keterlambatan penerbitan SPNKP ini juga diberikan imbalan bunga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Destriana Rizwa. Kepada Destriana Rizwa dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Nama saya Destriana Rizwa, NIM 129 akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak nihil, yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKP. SKPN merupakan STP yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Selanjutnya dalam pasal 17A Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dalam PH, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajaknya. Kedua, dalam jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajaknya. Yang ketiga, dalam PPNBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajaknya.
Selanjutnya, dasar atau sebab-sebab penerbitan SKPN. 1. Untuk pajak penghasilan, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang berhutang atau tidak ada pajak terhutang dan tidak ada kredit pajaknya. Kedua, hutang pajak pertambahan nilai. Jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang berhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajaknya. Ketiga, apabila terdapat pajak berhutang yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, maka yang dimaksud dengan jumlah pajak yang berhutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Yang keempat, untuk pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang berhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada pembayaran pajaknya. Contoh kasusnya yaitu PT ABC adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha industri garmen menyampaikan SPT tahun 2012 pada tanggal 30 April 2013 yang menyatakan rugi dengan perincian sebagai berikut. Rugi neto senilai 1 juta rupiah, sedangkan PPh terhutang tidak ada. Kredit pajak juga tidak ada. Pajak yang kurang atau lebih dibayar yaitu nihil. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi neto seharusnya adalah 400 juta dan PPh terhutang tetap nihil karena berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada PPh terhutang dan tidak ada kredit pajak. Maka selanjutnya Dirjen Pajak menerbitkan SKP nihil. Terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana Febrianti. Kepada Berliana dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya izin menjelaskan materi selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan materinya itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKPT. SKPKPT merupakan singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan menjadi bagian dari salah satu 5 jenis Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Selanjutnya, SKPKPT menentukan bahan tambahan atau yang dapat ditetapkan. Jadi, munculnya surat ini dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskus melakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, sehingga keberadaan surat tersebut akan menambah jumlah pajak yang berhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Selanjutnya, faktor kemunculan SKPKPT beserta sanksinya. Berikut ini beberapa di antaranya seperti yang tertuang dalam pasal 15 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 1. SKPKPT terbit dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak bila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang berhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKPT. Selanjutnya, jumlah ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah keseluruhan pajak tersebut. Selanjutnya, tapi kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila SKPKPT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Harus ada syarat terlebih dahulu, yang mana Ditjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKPT. Selanjutnya, jika dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat, maka SKPKPT tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi bunga sebesar 4,80% dari jumlah pajak yang tidak tahu kurang bayar. Selain itu, dalam jangka waktu 5 tahun, wajib pajak dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindakan pidana lain yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara.
Ini contoh kasusnya seperti dalam SKPD tentu jumlah tambahan pajak terutang sebesar 100 juta rupiah, maka wajib pajak dikenakan sebesar 1% sebesar 100 juta rupiah, sehingga total pajak yang harus bayar adalah 200 juta rupiah. Lalu, jika surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, itu muncul lebih dari jangka waktu 5 tahun. Sanksi administrasinya menjadi 48% dari jumlah pajak terutang. Jika pajak terutangnya sebesar 100 juta rupiah, maka sanksinya menjadi 48 juta rupiah, sehingga total pajak yang harus dibayar sebesar 188 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ranjes Firmando. Kepada Ranjes Firmando dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, nama saya Ranjes Firmando, NIM 134, akan menyampaikan materi tentang surat tagihan pajak atau STP. Yang pertama, STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang KUP. Yang selanjutnya, dengan demikian fungsi STP adalah untuk melakukan satu tagihan pajak, selanjutnya tagihan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Ketentuan penerbitan STP. STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut. 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan. 3. Atau kurang bayar. 2. Surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu tulis dan atau salah hitung. 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk digugurkan sebagai pengusaha kena pajak. 5. Pertama, pengusaha yang tidak digugurkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak kedua. Pengusaha yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Yang ketiga, PKP, membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. A. STP untuk melakukan tagihan pajak. STP untuk melakukan tagihan pajak dapat diterbitkan dalam hal 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang dimaksud dengan penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP yang diterbitkan akibat kasus di atas tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atau 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian bank pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan STP. Contoh kasus PPh pasal 25 tahun 2012 sebesar 100 juta per bulan jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan Juni 2012 dibayar tepat waktu sebesar Rp 40 juta rupiah, berarti pasal 25 tersebut diterbitkan SPP pada tanggal 18 September 2012 dengan penghitungan sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan bayar PPh pasal 25. Selanjutnya bulan Juni 2012 Rp 60 juta. Selanjutnya bunga sama dengan 3 kali 2% kali Rp 60 juta rupiah sama dengan
3.600.000.000 rupiah. Jumlah yang harus dibayar Rp 63.663.600 3 bulan dihitung sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 18 September 2012. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya Aulia Manisa dengan nomor NIM 125 akan melanjutkan penjelasan surat tagihan pajak dari teman saya Rajesh Firmando. Dan selanjutnya yaitu STP untuk menagih sanksi administrasi bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan terhadap WP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan pasal 8 ayat 2 KUP dalam hal WP membentuk sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Selanjutnya pasal 8 ayat 2A KUP dalam hal WP membentukkan sendiri SPT masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Selanjutnya pasal 9 ayat 2A KUP yaitu pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Selanjutnya pasal 9 ayat 2B KUP yaitu pembayaran atau penyetoran pengurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan. Selanjutnya pasal 19 ayat 1 KUP yaitu dalam hal jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut ketetapan pada saat jatuh tempo tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya pasal 19 ayat 2 KUP yaitu dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Selanjutnya pasal 19 ayat 3 KUP yaitu dalam hal WP diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan yang perhitungan sementara, pajak yang terutang kurang dan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selanjutnya pasal 14 ayat 1 huruf G yaitu PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Contoh kasusnya seperti PT DEM membentukkan sendiri SPT tahunan PPH tahun 2009 pada tanggal 20 Februari 2011 yang semula menyatakan utang sebesar 100 juta dan kredit pajak sebesar 80 juta. Dibetulkan seharusnya jumlah pajak terutang sebesar 130 juta dan kredit pajak tetap. Kekurangan pembayaran pajak sebesar 30 juta dibayar pada tanggal 18 Februari tahun 2011. Dan kasus di atas maka PT ABC dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP sebesar dengan bunga 2% dikali 10 dikali 30 juta yaitu dengan hasilnya 6 juta. Jumlah bulan dihitung sejak bulan 1 dihitung sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 20 Februari 2011 yaitu 10 bulan. DJP atau Dirjen Jenderal Pajak menerbitkan STP untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga tersebut. Selanjutnya STP untuk menagih sanksi administrasi denda yaitu berkaitan dengan faktur pajak. Pasal 4 ayat 1 huruf D yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Selanjutnya pasal 14 ayat 1 huruf E yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. 1.
pembeli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Atau yang kedua, identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Selanjutnya, pasal 14 ayat 1 huruf F, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Selanjutnya, terhadap pengusaha atau PKP tersebut, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dan dasar pengenaan pajak yang tercantum dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Contoh kasusnya yaitu PKP A pada tanggal 30 Mei 2010 menyerahkan PKP dengan harga jual dengan jumlah 10 juta kepada PKP B. Pelunasan dilakukan oleh A pada tanggal 2 Juni tahun 2010 dan bersamaan dengan itu PKP A menerbitkan faktur pajak tertanggal 2 Juli 2009. PKP A terlambat membuat faktur pajak standar yang seharusnya paling lambat tanggal 30 Mei 2010. Apabila keterlambatan tersebut diketahui DJP misalnya melalui pemeriksaan, maka PKP A dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dikali dengan DPP menjadi 2% dikali dengan jumlahnya 10 juta, maka jumlahnya 200 juta. Dan penagihannya dilakukan dengan penerbitan surat tagihan pajak atau STP. Berkaitan dengan penyampaian SPT, yaitu berasal dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP menyatakan sanksi administrasi berupa denda apabila SPT tidak disampaikan dengan jangka waktu tertentu.